perkenalkan nama saya Cynthia Marwa Dewi. Nah, di video kali ini aku bakalan memaparkan materi-materi biologi kelas 10 dari bab 1 sampai bab 4. Namun, sebelum itu teman-teman udah pada tahu belum sih sebenarnya apa sih pengertian biologi itu? Nah, udah pada tahu belum nih teman-teman yang ada di rumah? Maka dari itu, sebagai pembuka kita di video kali ini, aku akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang ruang lingkup biologi. Teman-teman bisa sambil belajar nih, buka buku LKS atau buka buku paketnya, kita belajar sama-sama. Oke. Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani. Wah, jauh ya. Dua kata yaitu bios yang artinya hidup, kemudian ada logos yang artinya alam. Jadi, apa sih biologi itu? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Semua pembahasan biologi ini membahas tuntas mengenai makhluk hidup. Ilmu biologi juga ditunjang oleh ilmu-ilmu lainnya, sehingga ilmu biologi berkesinambungan. Biologi sebagai ilmu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu konkret atau objek kajian yang nyata. Kedua yaitu logis atau cara berpikir yang dapat diterima oleh nalar atau masuk akal. Jadi gak ada nih ilmu biologi yang mempelajari tentang tahayul gitu, gak ada ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah objektif atau hasil kajian didasarkan atas data-data tanpa pengaruh pendapat pribadi. Kemudian ada universal atau teori berlaku secara umum. Lalu bersifat sistematik, menggunakan langkah-langkah yang urut sesuai dengan metode ilmiah, jadi nggak asal-asalan. Kemudian yang terakhir yaitu empiris, bahwa biologi dapat dibuktikan dengan pengamatan atau eksperimen. Jadi ada bukti yang jelas, bukan sekedar mengada-ngada atau menerka-nerka nih lebih parahnya. Nah, pembahasan ini dimulai dari tingkatan organisasi kehidupan. Loh, emang organisasi ada tingkatannya ya? Ya tentu ada dong. Tingkatan yang paling kecil nih, yang paling kecil teman-teman, yaitu yang pertama ada tingkat molekul. Yang kedua ada tingkat sel. Kemudian yang ketiga ada tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, kemudian ada lagi tingkat individu, kemudian ada lagi tingkat populasi, kemudian tingkat komunitas, tingkat ekosistem, kemudian yang paling besar atau yang paling luas yaitu tingkat bioma. Dari mulai tingkatan yang paling kecil yaitu tingkat molekul. Nah, apa sih tingkat molekul itu? Tingkat molekul adalah tubuh organisme yang mengandung molekul yang tersusun dari atom karbon, dari hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Nah, tingkat molekul adalah tingkatan yang paling terkecil. Tingkatan kedua yaitu tingkat sel. Sebenarnya sel itu apa sih? Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, molekul organik membentuk organel sel. Selanjutnya, organel sel ini dengan fungsinya masing-masing membentuk yang namanya sel atau sebuah sel. Nah, salah satu sel ini tidak hanya terdapat dalam manusia, tetapi juga terdapat pada hewan, juga tumbuhan loh. Jadi jangan salah ya. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat jaringan, di mana jaringan merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk yang sama dan melakukan fungsi tertentu. Contohnya nih, ada jaringan tumbuhan xilem dan phloem atau yang biasa kita kenal dengan jaringan pengangkut. Kemudian yang keempat yaitu tingkat organ. Nah, apa tuh? Di mana organ merupakan kumpulan beberapa jaringan yang melakukan fungsi tertentu. Aduh, contohnya apa nih? Contohnya organ yang ada di dalam tubuh manusia. Apa tuh? Ya, jantung. Jantung itu merupakan organ ya teman-teman. Kemudian yang kelima ada sistem organ, di mana sistem organ merupakan beberapa organ yang melakukan fungsi tertentu. Contohnya apa? Contohnya sistem pernafasan, di mana
organ-organ saling bekerja sama untuk menjalankan suatu sistem yang dinamakan sistem pernafasan. Ada juga sistem pencernaan. Kemudian yang keenam, ada tingkatan individu atau makhluk hidup tunggal. Ada yang lebih luas lagi nih, yaitu tingkat populasi, di mana kumpulan individu dari satu spesies yang berinteraksi dan hidup di wilayah tertentu. Misalnya nih, spesies domba, spesies sapi, terus populasi pohon kelapa, populasi domba. Kemudian ada yang lebih luas lagi nih, yaitu tingkat komunitas, di mana kumpulan populasi dari berbagai spesies yang saling berinteraksi dan hidup di area tertentu. Wah, luar biasa ya. Selanjutnya ada yang lebih luas lagi nih, yaitu ekosistem, di mana merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang mencakup organisme dengan lingkungan abiotiknya yang saling mempengaruhi atau terjadi hubungan timbal balik atau interaksi di antara keduanya. Nah, mumpung lagi holiday nih teman-teman, mungkin ada yang punya planning ke pantai nih. Nah, teman-teman tahu nggak sih sebenarnya di pantai itu termasuk ekosistem loh yang dinamakan ekosistem pantai. Ada ikan, terumbu karang, ada air, kemudian cahaya matahari, yang dimana mereka saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian lanjut ke tingkatan terakhir atau yang paling tinggi nih, yaitu tingkatan bioma. Tingkat bioma ini merupakan ekosistem terestrial meliputi daerah yang amat luas dan memiliki ciri vegetasi tertentu yang dominan. Nah, vegetasi ini merupakan ciri khas tumbuhan yang hidup di daerah tertentu. Contohnya apa ya? Contohnya nih di gurun nih, vegetasinya yaitu tumbuhan kaktus. Nah, jadi begitu ya teman-teman, pembahasan terkait materi ruang lingkup biologi. Setelah kita memahami apa aja yang terdapat dalam ruang lingkup biologi, kita bakal melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati itu? Nah, banyak sekali jenis dan hewan, tumbuhan yang berbeda spesies. Mereka semua hidup dalam satu lingkungan yang disebut ekosistem. Ketahanan suatu ekosistem dengan perubahan yang berbeda-beda itu disebabkan oleh keragaman hayati. Nah, keragaman hayati itu merupakan banyaknya ragam jenis atau ragam spesies dari tumbuhan maupun hewan. Semakin banyak makhluk hidup dalam satu ekosistem akan semakin baik. Kenapa? Karena banyak yang berperan untuk menjaga kesehatan ekosistem, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, dalam ekosistem yang ada yang dinamakan detrivor atau pengurai, yang tugasnya mendaur ulang unsur hara agar tanah menjadi subur. Contohnya apa nih? Ya, jamur, cacing, kemudian sebagainya. Nah, pastinya dengan keanekaragaman hayati akan semakin banyak makhluk hidup dengan beraneka jenis dan spesies di sekitar kita. Maka dari itu, ada yang namanya klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi itu? Ini merupakan pengelompokan. Jadi klasifikasi digunakan untuk keteraturan, untuk mengetahui kekerabatan, juga untuk menyadari peranan dalam ekosistem. Ada jenis-jenis atau metode klasifikasi loh, yaitu bisa kita singkat dengan ABU Philo. ABU Philo, di mana alami, buatan, dan filogenetik. Alami, yaitu ciri-ciri yang mudah diamati. Kemudian buatan atau artifisial, dilihat dari kebermanfaatan atau kegunaannya. Kemudian ada filogenetik atau hasil analisis DNA atau kekerabatan tiap organisme. Wah, jadi setelah kita memahami keragaman hayati, kita jadi tahu nih bahwa di sekeliling kita ada banyak sekali ragam jenis spesies makhluk hidup. Dan sudah tugas kita nih untuk menjaga serta melindunginya. Nah, kita lanjutin ya teman-teman pembahasan kita. Tapi mungkin teman-teman bisa rehat sejenak nih. 5 menit deh.
Nah, sebelum kita melanjutkan, teman-teman bisa rehat sejenak 5 menit. Nah, teman-teman bisa ikuti aba-aba aku dalam hitungan 1, 2, 3, pause video ini. Oke? 1, 2, 3. Oke, setelah kita beristirahat nih, saatnya kita melanjutkan materi kita ya teman-teman, yaitu membahas tentang virus. History and structure of virus. Emang virus punya sejarah ya? Punya dong. Nah, jadi gini, ada penyakit yang menyerang pada tanaman tembakau. Zaman dulu ya. Nah, jadi daun-daun tembakau itu ada bercak-bercaknya. Kalau petani tidak menyelesaikan masalah ini, pasti akan terjadi kerugian pada saat itu. Nah, pada tahun 1883, ada tuh peneliti yang bernama Adolf Meyer. Dia menemukan bahwa tanaman yang sehat, jika diberikan sesuatu dari tanaman yang sakit, tanaman yang ini selang beberapa lama itu juga akan sakit. Nah, si Adolf ini ngiranya bakteri nih, tapi ketika ia gunakan saringan bakteri, itu lolos. Waduh, kenapa nih? Gitu kan? Nah, ada lagi peneliti bernama Beecher. Dia berkata bahwa ada yang lebih kecil daripada bakteri. Nah loh, apa tuh? Pada 1935, ada saintis lain, namanya Wendell Stanley, menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa sesuatu ini nih bisa dikristalkan. Waduh, apa tuh? Sesuatu inilah yang dinamakan virus, gitu. Jadi itu ya sejarahnya teman-teman. Karena virus adalah peralihan antara benda hidup dan benda tidak hidup, ia hanya mempunyai 2 komponen. Yang pertama yaitu materi genetik, bisa berupa DNA atau BNA. Kemudian komponen berikutnya yaitu adalah kapsid dan selubungnya. Kapsid terdiri dari banyak kapsomer atau satuan-satuan kecil yang menyusun kapsidnya. Sedangkan keduanya terdiri dari bahan yang disebut protein. Ada yang namanya bagian aksesoris, bukan anting, gelang, ataupun gelang kaki nih. Misalnya nih, selubung virus yang kemudian berfungsi untuk melindungi dari kondisi ekstrim. Ada kaki, ekor, dan kepala. Nah, kenapa sih virus dikatakan peralihan antara makhluk hidup dan tak hidup? Nah, dikatakan makhluk hidup karena ia memiliki DNA. Dan dikatakan tidak hidup karena dia bisa dikristalkan dan tidak bisa melakukan metabolisme. Dia membutuhkan sel-sel lain. Jadi sudah tahu ya teman-teman mengapa ia dikatakan sebagai peralihan antara benda hidup dan tak hidup. Nah, ngomongin tentang virus nih, teman-teman di rumah jangan lupa loh tetap taati protokol kesehatan kemanapun teman-teman pergi, oke? Nah, selanjutnya setelah kita membahas tentang virus, pernah nggak sih teman-teman mendengar kata bakteri? Waduh, apa nih yang pertama kali terlintas di otak teman-teman ketika mendengar kata bakteri? Nah, setelah kita melewati 3 materi nih yang telah kita bahas, semoga teman-teman tetap stay ya di video kali ini. Saatnya kita beralih nih ke materi terakhir loh, yaitu bakteri. Mungkin teman-teman berpikir kalau bakteri itu semuanya merugikan bagi manusia. Tapi jangan salah loh, bakteri itu juga ada yang menguntungkan bagi manusia, gitu. Bakteri itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion atau bakterium yang berarti tongkat atau batang. Ciri-ciri umum bakteri yang pertama yaitu bakteri berukuran sangat kecil dengan diameter 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron yang disebut mikroorganisme. Kedua, bakteri mempunyai dinding sel. Ketiga, hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Berikutnya, bakteri adalah bakteri bersel satu atau uniseluler. Bakteri tidak mempunyai membran inti. Bakteri hidup secara berkoloni. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum, terdiri dari sitoplasma, kemudian ribosom, membran plasma, juga dinding sel. Kemudian struktur tambahan, yaitu hanya dimiliki bakteri tertentu saja. Pada dasarnya, bentuk bakteri ada 3 nih. Apa aja? Yaitu bacillus atau bentuk batang, coccus atau bola, juga spirillum atau spiral. Nah, kemudian teman-teman pasti bertanya-tanya nih, gimana sih cara
produksi bakteri? Ada dua, yakni secara seksual yang dilakukan dengan perpindahan DNA dan aseksual yang dilakukan dengan cara membelah diri. Wah, keren sekali. Metode rekombinasi pada reproduksi seksual itu ada 3. Dibagi lagi nih, yaitu transformasi, transduksi, dan konjugasi. Transformasi merupakan proses perpindahan materi genetik ke dalam sel bakteri. Metode ini hanya dapat dilakukan oleh bakteri-bakteri tertentu. Selanjutnya ada transduksi, atau merupakan proses perpindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag atau nama virus yang menginfeksi bakteri. Kemudian ada konjugasi nih, yaitu proses perpindahan DNA secara kontak langsung antara sel bakteri yang berdekatan. Nah, jika tadi kita sudah membahas reproduksi bakteri secara seksual, lalu gimana ya reproduksi secara aseksual? Nah, reproduksi secara aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. Terjadi secara spontan atau langsung. Pembelahan biner dapat menghasilkan salinan genetik dari sel induknya. Wah, keren sekali ya teman-teman. Jadi, terkait materi virus, kita sudah tahu tentang reproduksinya, juga apa itu virus, bakteri, terus mulai dari ruang lingkup biologi, keanekaragaman hayati, virus dan bakteri tadi, semua kita sudah bahas dengan tuntas ya. Nah, semoga ilmu yang telah dipaparkan bisa menjadi bekal teman-teman sekalian. Tetap semangat belajar dan mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Nah, terima kasih. Sampai jumpa.